Sudah. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Wismiarti, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Surabaya dengan unit kerja SMP Negeri 37 Surabaya. Kali ini saya akan mempraktikkan menjadi coach dengan coachi saya adalah Ibu Evi Novitasari. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Evi? Alhamdulillah sehat Bu. Kalau badan saya sih, tapi pikiran saya ini loh Bu, kacau. Loh, kenapa bisa kacau begitu, Bu Evi? Nah, karena kekacauan pikiran saya inilah saya menemui Bu Ani. Apakah Bu Ani ada waktu luang? Saya mau menceritakan tentang apa yang terjadi selama ini di kelas saya, Bu. Tentu boleh lah, Bu Evi. Jadi apa nih tujuan Bu Evi menemui saya sekarang? Begini Bu Ani, kelas saya ini kan di lantai 2 dan saya lihat murid-murid saya ini malas membuang sampah karena harus turun ke lantai 1. Kemudian jika membuang sampah di lantai 1 pun berantakan di samping-sampingnya tempat sampahnya itu, tidak di dalam tempat sampahnya. Padahal salah satu visi sekolah kita kan berbudaya lingkungan. Berarti salah satu karakter yang harus dimiliki murid saya adalah menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Begitu kan Bu Ani? Oh, jadi murid-murid Bu Evi ini malas turun ke lantai 1 untuk membuang sampah. Ya. Kemudian kalau membuang sampah berantakan, tidak di tempat sampahnya. Dan padahal visi sekolah dan karakter yang akan diajarkan Bu Evi dan teman-teman Bu Evi di sekolah adalah menjaga kebersihan dengan membuang sampah di tempatnya, begitu ya? Berarti jadi menurut Bu Evi, Iya apa Bu. yang Ibu harapkan dari obrolan kita siang ini? Saya mengharapkan karakter murid-murid saya itu terbentuk dengan pembiasaan mau membuang sampah di dalam tempat sampah yang tersedia, Bu. Bukannya di samping-sampingnya begitu. Oke, oke, oke. Jadi Bu Evi ingin membicarakan muridnya yang malas untuk membuang sampah di dalam tempat sampah begitu ya? Ya. Kalau begitu, apa yang ingin Bu Evi dapat di akhir diskusi kita kali ini? Atau tujuan ke depan dari diskusi kita ini? Hmm, Saya ingin murid-murid saya itu mau membuang sampah di tempat sampah, Bu. Maksudnya di dalamnya tempat sampah. Sekaligus agar karakter murid saya ini terbentuk sesuai dengan visi sekolah kita, yaitu berbudaya lingkungan. Jadi maunya ingin dapat apa ini? Saya ini ingin mendapatkan cara terbaik agar murid-murid saya ini mau membuang sampah di dalam tempat sampah, Bu. Nah, kalau mereka membuangnya di samping-sampingnya, kan jadi berantakan dan kotor kan, Bu? Jadi Bu Evi ingin mendapatkan cara terbaik agar murid-muridnya mau membuang sampah di tempat sampah dengan benar ya, Bu? Iya, Bu. Oke, kalau begitu. Menurut Bu Evi, hal apa yang membuat murid-murid Bu Evi tidak mau membuang sampah di tempat sampah, tapi malah di samping-sampingnya begitu? Sebentar-sebentar, Bu. Saya baru ingat ya, ada salah satu murid saya yang bilang begini, waduh capek aku jika mau buang sampah aja harus naik turun tangga begini. Coba seperti dulu, kan enak ada tempat sampah di teras kelas. Jadi harus capek-capek naik turun tangga begini, sebel aku jadinya. Ternyata ada yang bilang seperti itu, Bu Ani. Oh, Mm-mm, begitu ya. mm. Kalau coba sekarang Bu Evi ingat-ingat kembali, apakah pernah murid-murid Bu Evi membuang sampah dengan benar tepat di tempat sampah? Ya itu tadi Bu, saya baru ingat saat ada murid saya mengatakan malas membuang sampah ke lantai 1 karena naik turun tangga. Kalau begitu,
Menurut Bu Evi, apa yang membuat murid-murid Ibu bisa membuang sampah tepat di tempat sampah sehingga tidak Lebih ada lagi enak sampah yang sampahnya itu berserakan? diletakkan di teras depan kelas. Itu Bu. Bentar Bu, saya pikir dulu ya. Oke, saya akan menyediakan tempat sampah di teras depan kelas sehingga anak tidak perlu naik turun tangga seperti keinginan mereka itu ya Bu ya. Oke. Kemudian saya juga akan membuat inovasi baru dengan menyediakan tempat sampah 2 warna, yaitu biru dan kuning. Maksudnya, warna biru kan diawali dengan huruf B, memudahkan ingatan murid untuk membuang sampah basah atau sampah organik. Dan saya akan menyediakan tempat sampah berwarna kuning yang diawali dengan huruf K, memudahkan ingatan murid untuk membuang sampah-sampah kering atau sampah yang non-organik. Ini juga sebagai salah satu bentuk berbudaya lingkungan. Nah, supaya saya mendapatkan tempat sampah ini, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan koordinator Sarpras untuk pengajuan tempat sampah kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Maksudnya supaya dapat tempat sampah yang gratis gitu loh, Bu. Oh begitu. Tapi Iya. bagus sekali inovasinya loh Bu Evi, Ya. menyediakan tempat sampah dengan warna yang berbeda, biru B dan kuning K, supaya murid lebih cepat ingat atau paham mana yang sampah basah dan sampah kering. Nah, biasanya atau sekarang ini Ibu menyediakan tidak tempat sampah di teras kelas Ibu? Kalau sekarang sudah tidak, Bu. Kalau dulu iya saya menyediakan. Karena saat saya menyediakan dulu tempat sampahnya itu tutupnya sering terbuka, sehingga sering mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah, akhirnya saya memindahkan tempat sampahnya ini menjadi ke lantai 1, Bu. Menurut Bu Evi, hal apa yang membuat murid-murid itu mau membuang sampah dengan baik, tetapi tidak menyebarkan baunya? Menyediakan tempat sampah di teras depan kelas dan anak-anak agar selalu Betul menutup erat sekali, tempat Bu sampahnya. Evi. Saya setuju dengan pendapat Ibu. Saya yakin Bu Evi menyediakan tempat sampah di teras kelas, maka murid-murid pasti akan mau membuang sampah di dalam tempat sampah, tidak lagi di samping-samping sampahnya begitu. Juga kalau disertai himbauan, mereka akan menutup tempat sampahnya sehingga tidak bau kemana-mana. Nah, kalau dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira Bu Evi ada di posisi mana dalam penerapan pembelajaran membuang sampah di tempat yang disediakan? Waduh, kalau saya masih jauh Bu dari skala 10, mungkin saya masih di skala 3. Karena kan saya harus masih terus memberi himbauan kepada murid-murid saya, Bu. Nah, kalau sekarang Bu Evi masih Mm-mm. merasa berada di level 3, Bu Evi inginnya nantinya akan berada di level skala berapa? Kalau saya sih posisinya ingin pembelajaran budaya lingkungan ini ada di skala 10, Bu. Nah, untuk Bu Evi bisa berada di skala 10, kira-kira apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan mengajukan tempat sampah 2 warna untuk mempermudah murid memilah sampah, serta membuat murid senang membuang sampah di dalam tempat sampah, karena warnanya menarik, yaitu biru dan kuning. Yang kedua, saya akan mengimplementasikan peduli lingkungan di dalam pembelajaran saya, sehingga murid itu tidak pernah lupa dan merasa senang membuang sampah di dalam tempat sampah. Yang ketiga, saya akan memantau kepedulian murid terhadap lingkungan, mulai dari membuang sampah dengan memilah antara sampah organik dan sampah non-organik. Dan yang terakhir nih, saya juga akan membuat lagu Bu Ani karena saya suka menyanyi. Iya. Ya, judul lagunya itu Pilah Sampah. Nah, lagu ini akan saya nyanyikan bersama murid-murid saat 5 menit sebelum mereka istirahat
supaya menjadi pembiasaan. Begitu, Bu. Wah, hebat sekali rencana Bu Evi. Ayo tepuk tangan. Saya rasanya tidak sabar menyanyi bersama Bu Evi dengan lagu Pilah Sampah. Eh, Bu, kapan itu Iya. Ibu melaksanakan rencana-rencana itu? Karena saya sekarang sedang bersemangat ini Bu, mulai besok saya langsung terapkan pembelajaran peduli lingkungan yang terintegrasi dalam pembelajaran IPAS di kelas 4, yaitu di kelas saya sendiri Bu. Oke. Lalu apa komitmen Bu Evi terhadap rencana Ibu ini? Nah, saya akan berkomitmen untuk melaksanakan pembelajaran peduli lingkungan terintegrasi pembelajaran IPAS dalam RPP saya. Sehingga murid-murid selain belajar pengetahuan juga mampu mempraktekkan peduli lingkungan di sekolah yang akhirnya dapat menumbuhkan budaya lingkungan, Bu. Wah, hebat sekali komitmen Bu Evi. Saya senang dan bahagia mendengarnya. Semoga semua terlaksana tanpa hambatan, sesuai dengan harapan Ibu dan harapan murid-murid Ibu. Oh iya, apa yang Bu Evi dapatkan dari diskusi kita mulai awal sampai sekarang ini? Alhamdulillah Bu Ani, saya juga sangat bahagia sekali. Sekarang saya tahu bagaimana mengatasi permasalahan saya. Walaupun di awal tadi saya sudah merasa kacau balau ya Bu ya. Iya. Terima kasih ya Bu Ani sayang. Saya ingin sekali sekolah saya ini menjadi sekolah yang ramah lingkungan dan warganya menjadi warga yang peduli terhadap lingkungan. Insya Allah, amin Bu. Kalau begitu, saya tunggu kabar dari Bu Evi tentang keberhasilan penerapan pembelajaran peduli lingkungan yang terintegrasi dengan pembelajaran IPAS-nya ya. Kira-kira membutuhkan waktu berapa lama Bu Evi? Nah, ini saya kan harus koordinasi dulu bersama kepala sekolah dan koordinator Sarpras, Bu, karena harus membuat surat permohonan tempat sampah biru dan kuning ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya ini. Jadi, sepertinya saya butuh waktu ya, Bu, hingga tempat sampahnya. Kira-kira 10 hari lagi saya akan menemui Bu Ani lagi Baik, ya. Bu Evi, saya tunggu ya kabar baiknya. Terima kasih ya Bu Ani sudah membimbing saya menyelesaikan permasalahan saya. Sekarang saya sudah lega karena sudah ada solusinya. Oke, terima kasih kembali Bu Evi. Semoga sukses berada di skala 10 seperti impian Bu Evi. Ya, sama-sama Bu Ani. Sampai jumpa. Oke, sampai jumpa. Semangat Bu Evi. Semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.